Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran PAI kelas 9 bersama saya Ahmad Baijuri SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP 2 Tangerang. Selamat mengikuti. Selanjutnya kita masuk pada KD 3.5 tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Namun, sebelum kita lanjutkan materi pada kali ini, marilah sama-sama kita dahulukan dengan berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada materi kali ini ada 4 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, meyakini bahwa berbakti dan tata krama, sopan santun, dan rasa malu adalah ajaran pokok agama Islam. Yang kedua, menghayati perilaku tata krama, sopan santun, dan malu. Yang ketiga, memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Dan yang keempat, menghayati contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Pengertian tata krama. Tata krama terdiri dari 2 kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya adat, norma, atau aturan, sedangkan krama artinya sopan santun. Jadi tata krama artinya norma kebiasaan yang mengatur sopan santun dan disepakati oleh lingkungan. Selanjutnya kita akan mengetahui manfaat tata krama. Yang pertama, orang yang mempunyai tata krama membuat orang itu sendiri disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai. Yang kedua, akan terjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Yang keempat, dapat meningkatkan karir seseorang. Dan yang terakhir, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik dalam keluarga, lingkungan, dan di mana saja kita berada. Contoh tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tata krama pergaulan sesama teman. Hidup tanpa teman sungguh tidak terbayangkan. Hidup tanpa teman berarti hidup sendiri, sunyi, sepi, tidak ada tempat bersuka cita, tidak ada tempat mengeluh dan minta pertolongan manakala terjadi kesulitan. Oleh karena itu, perlu dijaga hubungan baik dengan teman-teman, tetapi tetap terpelihara. Untuk itu perlu diperhatikan dan tetap dijaga hubungan baik antar teman-teman. Yang kedua, tata krama dalam berbicara. Berbicara dan tertawa pun sering menarik perhatian orang. Agar tidak menarik perhatian yang negatif, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, suara hendaklah sekedarnya saja, yang hanya cukup didengar oleh lawan bicara kita. Yang kedua, berbicara tenang, tidak tergesa-gesa, agar ludah tidak terciprat keluar mulut. Mulut yang tidak terlalu dekat dengan lawan bicara, agar uap mulut tidak tercium baunya oleh lawan bicara. Ketika tertawa, mulut tidak terbuka terlalu lebar sehingga tampak pada bagian mulut.
Demikian pula suara yang tidak keras. Janganlah berbicara atau tertawa jika mulut penuh berisi dengan makanan. Selanjutnya adalah tata krama dalam bersikap. Tata krama dalam bersikap juga sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap menyangkut tata krama menggunakan dan memposisikan bagian-bagian tubuh kita saat berinteraksi dengan orang lain. Meskipun tidak menggunakan kata-kata, sikap yang kita tunjukkan merupakan bahasa tubuh yang dapat diungkapkan maknanya oleh orang lain. Selanjutnya adalah tata krama dalam bersosial media. Sebagaimana kita ketahui bahwa media sosial adalah sudah menjadi bagian tren hidup gaya orang modern sekarang ini. Sama halnya ketika kita berkomunikasi di dunia maya. Berkomunikasi di dunia maya pun harus mengedepankan sosial dan tata krama, khususnya jika kita berkomunikasi dengan orang lain di jejaring sosial. Tata krama dalam hal apapun harus tetap diutamakan, seperti misalnya Anda membuat status di WhatsApp atau Twitter atau Facebook dan lain sebagainya. Hendaklah kita mengedepankan tata krama yang baik. Selanjutnya kita masuk pada materi santun. Dari materi ini kita akan mengetahui pengertian dari santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapan-ucapan yang lembut, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Contoh sikap santun yaitu yang pertama, mengucapkan salam manakala kita bertemu dengan sesama muslim. Misalnya kita bertemu dengan teman yang muslim, bertemu dengan guru kita yang muslim, lebih-lebih bertemu kepada orang tua, maka seyogianya kita mengucapkan salam dan mencium tangannya. Selanjutnya adalah contoh sikap santun yaitu tidak berkata kotor kepada siapapun. Berkata kotor adalah sebuah ucapan yang tidak benarkan dalam agama. Oleh karenanya, berkatalah lemah lembut, berkatalah penuh santun sehingga akan timbul simpati dari orang lain. Begitu kiranya agama kita mengajarkan tentang sifat santun. Selanjutnya kita akan masuk manfaat sikap santun. Dalam hal ini ada 3 manfaat minimal yang kita akan bahas tentang manfaat sikap santun. Yang pertama, orang yang mempunyai sifat santun mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain sehingga mudah diterima oleh orang lain. Selanjutnya, sikap santun akan menunjang kesuksesan seseorang. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh rasa sikap santun yang ditunjukkannya. Seorang pembeli, seorang pelanggan, seorang karyawan, rekan bisnis dan lain sebagainya akan senang bergaul dengan orang yang mempunyai rasa santun yang tinggi. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesan orang tersebut. Yang ketiga, orang yang mempunyai sifat santun manfaatnya adalah disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang memiliki sifat santun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sifat lemah lembut dan santun yang luar biasa, sehingga Allah mengabadikan akhlak beliau yang penuh santun dalam Al-Quran. Dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang agung.
Selain tata krama, sopan santun, berikut akan kita bahas tentang malu. Pengertian dan maksud malu. Menurut bahasa, malu berasal dari bahasa Arab yaitu hayaun, merupakan leburan dari kata hayatun. Malu dibangun di atas dasar hidupnya hati seseorang. Hati semakin hidup, maka rasa malu akan semakin bertambah. Bila keimanan mati di dalam hati seseorang, maka rasa malu akan hilang. Barang siapa yang telah hilang rasa malunya, maka dia adalah orang yang mati di dunia dan celaka di akhirat. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau berkata, malu adalah menahan jiwa dari segala keburukan. Ia adalah kekhususan manusia dalam menahan dari segala bentuk keinginan agar tidak seperti binatang. Malu menurut para ulama adalah selalu berontak kepada sifat-sifat tercela, pantang menolak kebenaran. Itulah malu menurut para ulama. Macam-macam malu. Dalam agama Islam disebutkan bahwa malu adalah sebagian daripada iman. Ini berarti malu merupakan salah satu nilai budi pekerti yang harus dimiliki oleh manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memiliki rasa malu itu merupakan manifestasi daripada iman. Rawahu Bukhari. Dalam hal ini, kita akan membagi rasa malu menjadi 3, yaitu macam-macam malu. Yang pertama, malu terhadap diri sendiri. Orang yang mempunyai rasa malu terhadap diri sendiri saat melihat dirinya sedikit sekali melakukan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kebaikannya kepada masyarakat di lingkungannya, maka rasa malunya akan mendorongnya untuk selalu meningkatkan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, rasa malu terhadap sesama manusia. Orang yang merasa malu terhadap manusia akan malu berbuat kejahatan dan maksiat. Dia tidak akan menganiaya dan mengambil hak orang lain. Walaupun malu yang seperti ini bukan didasari oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena dorongan rasa malu terhadap orang lain. Tapi insya Allah orang tersebut mendapatkan ganjaran yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu kepada Allah adalah bentuk tanda iman yang tertinggi, bahkan merupakan derajat ihsan yang paling puncak. Nabi Muhammad SAW bersabda, ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan Allah memandangnya, dan jika tidak bisa seakan-akan memandangnya, maka yakinlah bahwa Allah memandang kita. Malu seperti ini akan menimbulkan kesan yang baik. Orang yang memiliki rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya. Karena itu, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat semua apa yang kita lakukan. Menumbuhkan rasa malu. Berikut kita akan bahas tentang tips atau cara menumbuhkan rasa malu. Yang pertama, dimulai dari hal yang kecil. Seperti contohnya ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang kedua, dimulai dari diri sendiri. Dengan berprinsip bahwa ketika kita mulai menumbuhkan rasa malu dari diri sendiri, mudah-mudahan
orang lain yang akan melihat kita akan mengikuti jejak kita. Selanjutnya, rasa malu dilakukan terus-menerus. Seperti contoh tadi, ketika kita hari ini membuang sampah pada tempatnya, maka lakukan itu pada hari esok dan selanjutnya terus-menerus, sehingga apa yang kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan, dan apabila kita meninggalkannya, maka kita akan merasa malu terhadap diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu berpegang teguh pada agama yang senantiasa mengajarkan rasa malu, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah bagian daripada iman. Demikian materi pada kali ini tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Mudah-mudahan materi pada kali ini akan membawa manfaat buat kita semua, sehingga kita dapat meningkatkan dan mengamalkan apa yang telah kita bahas pada hari ini. Demikian, sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.